Proyek Aurora, episode 5, Kotak Besi dan Suara dari Masa Lalu. Alia menatap lama foto ayahnya di ruang kerja tua yang baru saja ia dobrak masuk, di rumah penyimpanan militer yang ditinggalkan, hasil petunjuk dari Kenji. Di pojok ruangan, tersembunyi di balik tumpukan rak, ada sebuah kotak besi kecil, terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, ia gunakan obeng untuk mencongkel kunci berkarat itu. Di dalamnya, kaset rekaman analog, sepucuk surat setengah terbakar, dan kartu akses dengan simbol petir melintang, logo lama dari proyek Aurora. Ia memasukkan kaset ke dalam pemutar tua di sudut ruangan. Suara berderak terdengar, lalu suara laki-laki yang sangat ia kenal. Jika kau mendengar ini, berarti mereka sudah datang untukku. Aurora bukan tentang senjata. Bukan juga tentang pengawasan. Ini, tentang manipulasi kesadaran. Mereka bisa membuatmu lupa siapa dirimu. Bahkan siapa yang pernah kau cintai. Alia, maafkan aku. Aku ikut menciptakan ini. Tapi aku mencoba menghentikannya. Rekaman berhenti mendadak, terpotong seperti dirusak dengan sengaja. Alia terduduk. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ayahnya bukan hanya korban, dia bagian dari proyek itu. Tapi apa dia benar-benar berusaha menghentikannya? Atau itu hanya pembenaran? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, kau membuka kotaknya. Sekarang kami membuka pintu. Lampu ruangan langsung mati. Di kejauhan, suara generator meledak. Alarm berbunyi, dan seseorang sedang dalam perjalanan ke sana. Proyek Aurora, episode 6, Jejak di Antara Bayangan. Alia berdiri membeku di depan monitor yang menyala redup. Di layar, foto-foto lama muncul satu persatu, foto ayahnya bersama sosok-sosok asing berseragam hitam tanpa identitas. Di pojok kanan bawah setiap foto, ada cap buram bertuliskan, Fanta Division. Fanta? Apalagi ini? Gumam Alia. Ia mencetak semua dokumen yang bisa ia temukan sebelum jaringan tiba-tiba terputus. Lampu ruangan berkedip. Suara dengungan aneh terdengar, lalu, senyap. Alia langsung menyambar tas dan berlari keluar dari warnet. Di kejauhan, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor perlahan menyalakan mesin. Seorang pria berjas duduk di dalam, wajahnya tertutup bayangan. Keesokan harinya, Alia menemui Kenji, mantan teknisi militer yang dulu membantu membongkar sandi-sandi dalam dokumen proyek Aurora. Mereka bertemu di sebuah bengkel tua di pinggiran kota. Apa kau tahu tentang Fanta Division? Tanya Alia sambil menyodorkan foto-foto yang ia cetak. Kenji menatap lama foto itu, lalu menghela napas. Aku kira mereka hanya mitos. Tapi kalau ini nyata, mereka bukan bagian dari proyek Aurora. Mereka bayangan di baliknya. Apa maksudmu? Desak Alia. Proyek Aurora hanya permukaan. Fanta Division lah yang menjalankan eksperimen sesungguhnya. Mereka mengontrol memori, persepsi, bahkan waktu. Ayahmu, mungkin bukan korban. Mungkin dia bagian dari mereka. Alia terdiam, napasnya tercekat. Kata-kata Kenji seperti palu yang menghantam semua keyakinan yang ia pegang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar bengkel. Kenji refleks menarik tuas rahasia, membuka lorong bawah tanah. Turun sekarang. Kalau mereka sampai tahu kau masih hidup, kau bukan cuma target. Kau adalah kunci terakhir. Proyek Aurora, episode 7, Zippo, Darah, dan Rahasia. Lorong bawah tanah itu sunyi. Terlalu sunyi. Kenji melangkah pelan, sementara Alia memegang erat ponselnya. Rekaman ayahnya masih terngiang-ngiang di telinga. Mereka sampai di sebuah ruangan tua, bekas pusat data era 90-an. Di dalamnya, duduk seorang pria, dikelilingi layar tabung mati dan tumpukan map coklat tua. Tangannya menyalakan korek Zippo berulang-ulang, menciptakan dentingan logam yang meresahkan. Leo, gumam Kenji, menegang. Alia memperhatikan luka bakar di leher kiri pria itu. Matanya tajam, tapi letih, seperti seseorang yang sudah lama berhenti berharap. Jadi ini anaknya, ucap Leo. Wajahnya mirip saat dia masih punya hati. Alia menegang. Kau kenal ayahku? Leo berdiri perlahan. Aku dulu rekannya. Sekarang, aku pembawa kabar buruk. Ayahmu tidak mati. Tapi dia juga bukan orang yang kau pikirkan. Sebelum Alia sempat bertanya, suara ledakan kecil terdengar di atas mereka.
Lampu berkedip. Leo menarik pistol dari balik jaketnya. Kita gak punya waktu. Fanta Division sudah menandai kalian sejak kau buka kaset itu. Kenji merogoh sakunya, menyodorkan drive kecil ke Leo. Aku download semua data dari markas lama. Tapi ada enkripsi yang bahkan aku gak bisa tembus. Leo menyeringai tipis. Karena bukan komputer yang harus membukanya. Tapi darah. Alia menoleh, bingung. Apa maksudmu? Leo membuka map tebal dan menaruhnya di atas meja. Di dalamnya, ada foto lama ayah Alia, bersama 4 orang lainnya, di depan sesuatu yang tampak seperti mesin kapsul besar. Di bawahnya, subjek Aurora gelombang alfa fase manusia. Proyek ini bukan soal teknologi. Ini tentang genetika. Kau, Alia. Mungkin subjek selanjutnya. Sebelum ia bisa bereaksi, dinding meledak. Cahaya menyilaukan menyapu ruangan. 3 sosok berbaju hitam dan helm kaca menyerbu masuk tanpa suara. Leo menarik Alia ke balik rak logam. Kau mau tahu kebenaran? Bertahanlah hidup dulu. Bersambung ke episode 8. Proyek Aurora, episode 8. Pelarian dan kode darah. Ledakan itu masih membekas di telinga Alia saat ia berlari menyusuri lorong sempit bersama Leo dan Kenji. Asap tebal mengepul dari ruangan pusat data yang kini hancur. Di belakang mereka, langkah-langkah berat menggema, tim hitam dari Fanta Division memburu tanpa ampun. Terus lari. Jangan berhenti, teriak Leo sambil menembak ke belakang, pelurunya memantul di dinding logam. Kenji menunjuk ke sebuah pintu dengan panel sidik jari tua. Itu pintu darurat, tapi cuma bisa dibuka kalau sistemnya mengenali DNA pendiri proyek. Leo menoleh cepat ke Alia. Kau bawa darah ayahmu, bukan? Alia mengeluarkan liontin yang selalu ia pakai. Di dalamnya, vial kecil berisi cairan bening. Ini, katanya serum penanda. Peninggalan terakhir dari ayahku. Tanpa banyak bicara, Leo menyiram cairan itu ke sensor. Mesin tua berdengung keras, lalu, klik. Pintu terbuka perlahan. Mereka melompat masuk, pintu menutup tepat saat peluru menghantam dinding luar. Untuk sementara, mereka aman. Di dalam bunker tua itu, udara terasa berbeda, lebih dingin, seolah waktu berhenti. Di tengah ruangan, berdiri sebuah mesin aneh, bentuk kapsul manusia, dikelilingi kabel dan layar. Ini, gumam Kenji, prototipe awal proyek Aurora. Leo berjalan ke panel kontrol, mengetikkan sesuatu. Di layar, muncul pesan, subjek Alpha, tidak aktif. Subjek Delta, dalam pencarian. Alia menatap Leo, wajahnya serius. Apa aku salah satunya? Leo mengangguk pelan. Bukan cuma kau. Tapi kau subjek terakhir yang belum aktif. Yang belum terbangun? Alia melangkah mundur. Apa maksudmu, terbangun? Sebelum Leo menjawab, lampu ruangan berkedip. Suara rekaman lama terdengar dari speaker. Subjek Delta memiliki jejak kognitif yang belum tersinkronisasi. Jika ia sadar, seluruh jaringan akan goyah. Termasuk realitas yang kita bentuk. Kenji menelan ludah. Kalau ini benar, Alia bukan cuma kunci. Dia ancaman bagi seluruh sistem Fanta. Alia memejamkan mata. Di dalam kepalanya, suara-suara mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya.